Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadiran bil muasalah. Niki kula diaturi nggih diken biasane untuk menerangkan mengenai bulan Rajab atau bulan Rajab. Niki kula cuplik mawon saking kitab Dhaus Siraj fi Fadli Rajab, karangipun Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Syekh Muhammad Amin iki termasuk gurunipun Syekhi. Jadi gurune kene kula Yai Memon rahimahullah taala. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Yang pertama yaitu mengenai Rajab. Bulan Rajab. Bulan Rajab secara istilah atau secara pengertian yaitu dari unsur kata yaitu ra, jim dan ba. Ra niku menandakan atau mengartikan farra min rahmatillah. Jadi ra itu istiqaq atau sebagai perwakilan dari rahmatnya Allah. Sedangkan jim itu jarmul abdi wa jinayatih atau wa jinayatuh, yaitu dosa hamba. Yang terakhir ba yaitu adalah kebaikannya Allah. Jadi dosa hamba ini diapit dua hal, yaitu diapit oleh rahmat Allah dan diapit oleh kebaikan Allah. Jadi untuk bulan Rajab, untuk keistimewaannya sendiri itu seperti ini. Bulan Rajab itu adalah termasuk bulan min asyurin mahrumat atau termasuk bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Bulan yang dimuliakan Allah itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau biasanya Suro, biasa Jawane bulan Suro. Yang terakhir adalah Rajab. Bulan Rajab niki berbeda dengan 3 bulan yang lain, karena 3 bulan yang lain yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram niki mualah atau sambung. Setelah habis Dzulqa'dah ada Dzulhijjah, setelah Dzulhijjah itu ada Muharram. Tapi untuk bulan Rajab ini disendirikan oleh Allah karena ada maksud tertentu. Nanti termasuk asyurul mahrumat atau bulan-bulan yang dimuliakan Allah, dia diposisikan sebelum bulan Sya'ban. Rajab, setelah itu Sya'ban baru Ramadan. Karena bulan Rajab ini adalah bulan sebagai bahasanya adalah takhalli, di mana seorang hamba ini ketika hendak ingin mencapai derajat yang tinggi itu dia harus membersihkan diri. Maka itu termasuk keistimewaan bulan Rajab adalah bahwa bukan hanya manusia saja yang memuliakan, tapi Allah saja memuliakan. Dengan apa? Dengan memasukkan bulan Rajab ini sebagai asyurul mahrumat, bulan-bulan yang memang dimuliakan oleh Allah. Itu bulan Rajab. Termasuk keistimewaannya juga adalah niki teng hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami an Aisyah. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yasuhullahu khaira fi arba'i layalin. Saha lailatal adha wa lailatal fitri wa lailatul nisfi min Sya'ban wa awwala lailatin min Rajab. Jadi Allah niku ngesok niku nggih ngebak-ngebaki, dipol-polke oleh mene kebaikan di 4 malam. Pertama adalah malam Lailatul Adha, malam Lailatul Fitri, malam nisfu min Sya'ban, pertengahan dari Sya'ban, dan awal malam dari Rajab. Jadi banget mulianya malam Rajab, yaitu malam pertama bulan Rajab niku sampai-sampai Allah memaksimalkan kebaikan di 4 malam tersebut. Salah satunya adalah di malam Rajab. Itu keistimewaan Rajab. Jadi ya banget istimewanya, karena Allah sendiri bahkan para anbiya, para malaikat dan yang lain itu juga memuliakan bulan Rajab. Masa Allah memuliakan bulan Rajab, kita tidak memuliakannya? Itu sangat lucu. Yang kedua adalah amalan yang perlu diamalkan atau dilakukan pada saat bulan Rajab. Ini banyak sekali. Yang pertama adalah niki teng kitab qauluhu adzakara ba'dus sholihin ana man qala kullu yaumin minal ashir awal min Rajab subhanal
hayyul qayyum mi'ata marrah wa kullu yaumin minal ashri tsani mi'ata marrah subhanal ahad as-samad. Jadi orang yang mengatakan, orang yang wiridan di bulan 10 pertama bulan Rajab mengucapkan subhanal hayyul qayyum 100 kali. Malam yang kedua atau malam yang kedua maksudnya tanggal 11 sampai tanggal 20 mengucapkan subhanal ahad as-samad, dan malam yang ketiga yaitu tanggal 21 sampai 30 mengucapkan subhanar rauf, maka pahalanya itu sampai lam yusif al-wasifun ma yu'ta minat thawab. Jadi pahalanya sudah tidak terbatas, biasanya seperti itu. Bahkan sebagian ulama juga mengatakan di bulan Rajab niku disuruh untuk memperbanyak mengucapkan Allahumma fili warhamni watub alayya. Jadi dianjurkan, atau gini juga amalan yang diamalkan oleh guru-guru saya di sarang, setiap bulan Rajab itu diperintah atau dianjurkan untuk mengucapkan Rabbi fili warhamni watub alayya 70 kali setiap pagi dan 70 kali setiap sore. Itu diamalkan. Faidahnya adalah lam tamus sa'annaru lahu jildan. Insyaallah niku api neraka tidak akan menyentuhnya. Jadi Allahumma fili warhamni watub alayya sebanyak 70 kali di pagi dan sore hari. Karena tujuan utama dari bulan Rajab sendiri itu adalah untuk memperbanyak istighfar. Karena tadi kalau dalam bulan Rajab itu biasanya adalah untuk membersihkan diri. Kemudian nanti untuk bulan Sya'ban untuk beramal, dan bulan Ramadan itu adalah yaumul hasad, yaitu bulan panen biasanya. Jadi li annallah khassa Rajab bil maghfirah wa Sya'ban bisyafa'ah wa Ramadan bitantifil hasanat. Jadi Rajab itu, bulan Rajab itu dikhususkan oleh Allah sebagai bulan untuk ampunan. Maka kita di bulan Rajab ini dianjurkan, ya memang dianjurkan dengan sangat untuk sering-sering meminta istighfar atau meminta maghfirah oleh Allah. Ini bulan Rajab. Sedangkan untuk Sya'ban ini bulan syafa'ah. Jadi kalau bulan Sya'ban kita diperintah untuk memperbanyak amal kebaikan. Jadi untuk bulan Rajab kita diperintah untuk maghfirah, untuk bulan Sya'ban kita diperintah untuk memperbanyak kebaikan bisyafa'ah tadi. Untuk Ramadan yaitu dengan bitat'ifil hasanat. Kebaikan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Karena Rajab sendiri adalah bulan taubat. Jadi yang sebelum Rajab kita melakukan dosa yang banyak, ketika bulan Rajab kita diperintah untuk taubat sebanyak-banyaknya. Karena Ar-Rajab syahrul taubah. Rajab niki bulan taubat. Sedangkan Sya'ban syahrul mahabbah. Untuk bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana itu kasih cinta. Karena di bulan Sya'ban kita diperintah untuk membaca salat yang sebanyaknya, yaitu syahrul mahabbah. Mahabbah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan untuk bulan Ramadan adalah syahrul qurbah. Bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu Ramadan ini dawuh-dawuh guru saya niku, seseorang itu tidak bisa mencapai kenikmatan Ramadan ketika dia tidak bisa mempersiapkan apa yang ada di bulan Rajab dan apa yang ada di bulan Sya'ban. Jadi maka dari itu bulan Ramadan itu adalah istilahnya adalah yaumul hasad. Bulan di mana seseorang untuk memanen. Sudah mencapai bulan Rajab dia sungguh-sungguh, bulan Sya'ban dia sungguh-sungguh, bulan Ramadan dia memanen. Saya gitu, karena bulan Ramadan ini dinamakan juga yaumul hasad atau syahrul hasad, bulan untuk memanen. Termasuk juga keistimewaan bulan Rajab ini seperti ini. Istilah atau nama lain dari bulan Rajab adalah yaumul asam atau syahrul asam, bulan bisu biasanya. Karena apa? Karena pada saat bulan Rajab niki teng kitab niki lima kila annahu yarfa'u ilallah idza inqadha fayasalullah ta'ala an amal ibadi fayaskut. Jadi ketika bulan Rajab niki semua amal itu diperlihatkan atau diangkat, dihadapkan ke Allah. Akan tetapi ketika Allah melihat amal buruknya seorang hamba niki, beliau atau Allah niki fayaskut.
hanya diam saja. Makanya Syahrul Rajab ini dinamakan Syahrul Asom. Karena ketika saat itu, ketika Allah melihat amal buruknya seorang hamba di bulan Rajab, itu Allah hanya diam, faiskut. Jadi Allah itu hanya, kalau dalam saya mencuplik di kitab Jarutut Tauhid niku, min adatil maula annahu yatanassa min a'mali su'i ibadi atau min dzunubi ibadi. Termasuk kebiasaan atau amal perbuatan atau kebiasaan yang dilakukan oleh Allah adalah sering atau biasa melupakan, biasa lupa, bukan lupa tapi melupakan. Sebenarnya Allah itu tidak diragukan bahwa Allah itu ingat, cuma bahasanya yatanasa itu berpura-pura lupa tentang dosanya hamba. Jadi min adatil maula annahu yatanassa min dzunubi ibadih, termasuk kebiasaan dari Allah adalah Allah itu pura-pura lupa terhadap dosa hambanya. Akan tetapi kalau saumpama saja Allah itu menyiksa, kalau menyiksa wa in adzaba ya adzaba wahidan minhum, kalau hendak menyiksa ya Allah hanya menyiksa salah satu dari mereka. Contoh, di dunia ini ada banyak pembunuh, dosa pembunuh itu banyak. Tidak perlu Allah menyiksa seluruh pembunuh, tapi Allah itu hanya sudah dinamakan menyiksa ketika mengambil dari salah satu itu untuk disiksa sebagai bukti bahwa membunuh niku dosa. Jadi min adatil maula itu ayatanassa min dzunubi ibadi. Wa in adzaba ya adzaba wahidan minhum. Ketika Allah menyiksa ya hanya menyiksa salah satu dari mereka. Sama ada 10 orang yang bersalah, Allah itu hanya menyiksa salah satu. Jadi yang 9 ini dimaafkan, yang satu ini disiksa karena sebagai perwakilan bahwa Allah itu memang menyiksa. Tapi baiknya Allah itu seperti itu. Kalau melihat dosanya hambanya itu Allah itu pura-pura lupa. Kalau menyiksa itu hanya menyiksa salah satu dari beberapa orang. Jadi tidak disiksa semua. Makanya kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seharusnya sangat pede. Untuk masuk surga itu sangat pede. Ketika kita memang ditakdirkan oleh Allah untuk mati atau wafat dalam keadaan alal Islam. Ketika semua orang yang mata alal Islam bahwa yatuba iman mata alal Islam. Orang yang bisa wafat dalam keadaan Islam itu orang yang sangat beruntung. Makanya termasuk doa atau harapan dari semua orang, bahkan auliaillah, bahkan para kekasihnya Allah itu harapannya hanya satu, yaitu mata ala husnil khotimah, wafat atau mati dalam keadaan husnil khotimah. Karena tadi ketika seseorang sudah mati ala husnil khotimah itu sudah tidak diragukan lagi ke kesyahidannya, pasti masuk surga. Karena tadi betapa baiknya Allah, betapa baiknya Rasulullah. Maka kita juga harus pede bahwa kita itu sebenarnya potensi untuk masuk surga itu lebih banyak daripada potensi masuk neraka. Karena tadi Allah sudah mempersiapkan, termasuk bulan Rajab, Allah mempersiapkan bahwa di bulan Rajab saya mengampuni setiap dosa hamba yang meminta istighfar. Yang ketiga adalah puasa. Biasanya kalau di bulan Rajab niku identiknya dengan puasa Rajab. Yang paling utama niku ijazah dari sarang dari pondok saya niku, kalau puasa di bulan Rajab itu yang paling utama mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. 1 Rajab sampai tanggal 10. Kalau tidak bisa ya tanggal 10, tanggal 1 sama 10. Kalau tidak bisa ya tanggal 10 atau tanggal 1. Kalau nggak bisa ya minimal dari tanggal 1 sampai 10 ya minimal puasa 1 hari. Untuk tadi memuliakan bulan Rajab dengan cara berpuasa. Cuma yang paling utama adalah ya tadi bisa puasa tanggal 1 sampai 10 ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya tanggal 1 sama tanggal 10. Kalau tidak kuat ya sudah tanggal 1 atau tanggal 10. Karena tanggal 1 tadi fadilahnya adalah sangat banyak sekali. Orang yang berpuasa Rajab atau tanggal 1 Rajab niku biasanya dijanjikan surga. Untuk tanggal 10 itu sebagai pengingat bahwa dalam sejarah nur atau cahayanya Kanjeng Nabi itu turun dari Dzul atau dari
dari Said Abdullah ke Sayyidah Aminah niku ketika bulan Rejab, yaitu tanggal 10 Rejab niku perpindahan nurnya Muhammad, nurnya Kanjeng Nabi dari Said Abdullah ke Sayyidah Aminah niku tanggal 10 Rejab. Untuk puasa ya tanggal 1 sampai tanggal 10. Untuk keistimewaan puasa bulan Rejab. Jadi teng mriki teng hadis dari An Ibni Abbas annahu qol shamu awwali yaumin min Rajab. Puasa hari pertama dari bulan Rejab itu bisa kafaratu thalathi sinin. Puasa hari pertama bulan Rejab itu bisa menggugurkan 3 tahun dosa, bisa menggugurkan dosa 3 tahun. Wathani kafaratu sanatain. Puasa hari kedua niku bisa menggugurkan dosa selama 2 tahun. Sedangkan wathalith kafaratu sanatin. Puasa hari ketiga niku bisa menggugurkan dosa 1 tahun. Jadi puasa hari pertama menggugurkan 3 tahun, puasa hari kedua menggugurkan 2 tahun, puasa ketiga menggugurkan dosa 1 tahun. Summa kullu yaumin kafaratu syahrin. Kemudian setelah itu hanya menggugurkan 1 bulan. Jadi puasa hari keempat, 5, 6, 7 sampai seterusnya itu hanya bisa menggugurkan 1 bulan. Setelah itu karena tanggal 1 sudah kelewat sampai tanggal 10 wis kasep biasanya. Niki juga ada hadis puasa man somal yaum as-sabi wal ishrin min Rajab kataballahu lahu siyama sittina syahron. Siapa yang berpuasa di hari ke-27, di hari ke-27 dari Rejab, dari bulan Rejab, Allah akan mencatat amalnya seperti puasa 60 bulan. Jadi 60 bulan itu berapa tahun? Kalau 21 tahun 12, 24 2, 48 4, ya sekitar 5-6 tahunan. Jadi orang yang puasa di hari ke-27, karena ini kan belum 27. Insya Allah tanggal berapa itu? 8 Februari atau enggak 9. Itu nanti bertepatan tanggal 27 Rejab. Itu kalau bisa dilaksanakan puasa Rejab. Karena fadilahnya teng hadis niki ditulis oleh Allah amalnya seperti puasa 60 bulan atau 5 tahun atau 6 tahunan. Itu puasa hari ke-27. Jadi untuk membahas keistimewaan bulan Rejab itu sebenarnya banyak sekali. Fadilah sing latuso, fadilah yang tidak bisa dihitung dengan hitungan. Karena sudah cukuplah untuk kemuliaan bulan Rejab itu Allah memuliakannya. Sudah cukup untuk kemuliaan bulan Rejab itu Allah memuliakannya. Masa Allah yang memuliakan juga Kanjeng Nabi yang memuliakan itu pasti hal yang mulia. Ketika Allah memuliakan sesuatu itu juga pasti hal yang mulia. Maka cukup untuk kemuliaan bulan Rejab niku Allah memuliakannya. Allah, malaikat dan serta para nabi juga memuliakan bulan Rejab. Untuk keuntungan atau manfaat bulan Rejab niki sebenarnya kalau dalam madhab saya, kalau dalam pola pikir saya termasuk kaum yang tidak begitu menggandrungi atau tidak menggandrungi wah ini kan dari promosi ya salah tidak menggandrungi keuntungan atau manfaat dari suatu amalan. Karena gini, dalam kadar ikhlas atau dalam literatur ikhlas itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan atau 2 tingkatan ya dinamakan ikhlas. Yang pertama adalah al-ikhlasul khalis, orang yang beramal secara ikhlas mendasar. Maksudnya ya dia beramal itu tidak mengharapkan apapun. Ya karena contoh dia sholat itu hanya lillahi ta'ala. Entah dimasukkan surga atau dimasukkan neraka tidak peduli. Itu ikhlas yang murni. Karena dia semata-mata melakukan ibadah itu karena lillahi ta'ala. Allah perintah sholat ya dia melakukan sholat tanpa mengharapkan imbalan. Itu ikhlas yang murni. Untuk ikhlas yang kedua adalah ikhlasnya pedagang. Dia beribadah itu karena mengharap imbalan. Dia sholat karena menginginkan surga. Dia sholat duha karena biar rezekinya lancar. Itu ikhlas pedagang.
Karena dia melakukan suatu ibadah ingin meminta kembalian. Ya Allah, saya salat duha, saya minta agar engkau memberi saya rezeki yang banyak. Itu kan berarti dia beribadah supaya meminta balasan. Itu ikhlas pedagang. Jadi kalau lebih baik kita beramal, ini karena memang mazhab saya itu tidak terlalu menggandrungi faidah-faidah atau fadilah-fadilah dari amalan. Cuma kalau untuk ditanyakan apakah manfaat dari bulan puasa Rejab itu ada, ya sebenarnya banyak sekali. Ya tadi termasuk yang sudah saya terangkan, keuntungan dari puasa bulan Rejab sendiri itu ya tadi ketika puasa hari pertama itu menggugurkan dosa selama 3 tahun. Untuk puasa di hari ke-27 itu bisa amalnya dibandingkan seperti puasa 60 bulan dalam kitab Daus Sirat. Jadi seperti itu bulan Rejab. Maka semoga saja. Dan yang terakhir adalah di bulan Rejab ini diperintah atau ada doa yang ma'thur, doa yang memang sering dipanjatkan, sering digunakan oleh Kanjeng Nabi, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah saya di bulan Rejab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah saya di bulan Ramadan. Ini doa yang kita harus perbanyak di bulan Rejab, Sya'ban, dan untuk perhatian kalau di bulan Ramadan itu enggak usah diamalkan. Karena doanya kan wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah saya di bulan Ramadan. Wong sudah sampai kok masih kamu doakan. Itu aneh. Makanya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ini hanya dibaca di bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Untuk bulan Ramadan sudah tidak relevan. Karena sudah sampai bulan Ramadan kok ingin minta sampai bulan Ramadan itu tutup, kok njaluk tutup meneh kan enggak masuk akal. Nah, tapi terkadang saya mendengar sudah masuk bulan Ramadan pun itu dipakai karena ada kata wa balighna Ramadan. Dia kan tidak tahu wabalikna itu artinya apa. Yang penting ada Ramadan ya dipakai doa itu. Itu sebenarnya kalau secara arti itu tidak relevan. Sudah sampai bulan Ramadan kok masih digunakan. Maka doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ini doa yang maksur. Setiap setelah sholat dianjurkan untuk mengucapkan doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu secuil atau sedikit dari apa yang saya jelaskan atau saya terangkan, dikutip dari kitab Daus Sirat fi Fadli Rajab karangan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Sekian dari saya, mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sebagai alamiah ibadillah secara basyariah saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini didukung oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.